Lagi kita sudah sampai mana tuh tadi? Oke, kita sudah di kerikil yang fine ya. Oke, kalau dia PI-nya kurang dari 4, berarti dia namanya GM. G itu kerikil, M itu lanau. Jadi dia adalah kerikil berlanau, kerikil yang ada lanaunya. Jadi kalau PI-nya lebih dari 7, maka ini ya, kalau PI-nya lebih dari 7, maka dia namanya adalah GC. G itu kerikil, C itu clay atau lempung. Jadi GC itu adalah kerikil yang ada lempungnya, gitu. Oke, selanjutnya kita ke pasir. Oke, tadi kalau lebih dari 50% lolos saringan nomor 4, maka dia termasuk tanah pasir. Tanah pasir juga terbagi dua, sama kayak tanah kerikil. Kalau tanah pasir, itu yang pertama adalah pasirnya bersih, yang kedua adalah pasirnya mengandung butiran halus. Kalau kurang dari 5% yang lolos saringan nomor 200 ini ya, maksudnya fine itu lolos saringan nomor 200. Kalau kurang dari 5% yang lolos saringan nomor 200, maka dia masuk ke namanya pasir bersih. Tapi kalau lebih dari 12% yang lolos saringan nomor 200, maka namanya adalah pasir yang mengandung butiran halus. Gitu. Oke. Selanjutnya itu kalau pasir bersih, dia terbagi dua. Yang pertama adalah kalau CU-nya lebih dari 6, namanya adalah SW. S itu sand, W itu well graded. Jadi dia pasir yang punya gradasi baik. Kalau CU-nya kurang dari 6, maka dia adalah SP atau sand dengan gradasi buruk. Pasir dengan gradasi buruk. Oke, selanjutnya itu pasir. Pasir dengan butiran halus terbagi dari sama dua terbagi dua lagi. Kalau PI-nya kurang dari 4, namanya SM. Pasir yang mengandung lanau. Kalau PI-nya lebih dari 7, dia namanya SC atau pasir yang mengandung clay atau lempung gitu ya. Itu kalau dia tanahnya tanah kasar. Yang susah itu cuman di tanah kasar. Kalau tanah halus itu gampang gitu ya. Nanti kelihatan yang tanah halus. Pokoknya yang susah itu cuman di tanah yang kasar. Tanah yang halus gampang. Oke, Ibu ke tanah yang halus lagi. Tapi kemarin tetap ada yang bingung di tanah halus. Jadi kalian tanyakan ya kalau ada yang kalian bingungkan. Kemungkinan mungkin kalian bingung nih di tanah kasar. Sebentar Ibu jelaskan ulang lagi. Atau kalian juga bisa lagi nonton ulang ininya ya rekamannya. Nah, kalau tanah halus dia artinya 50% atau lebih
lolos saringan nomor 200. Dia masuk ke tanah halus. Jadi kalau tanah kalian itu kalian lihat lebih dari 200 yang lolos saringan nomor 200, lebih dari 50% yang lolos saringan nomor 200. Jadi kalau 50 ke atas dia masuk ke tanah halus. Tanah halus kalian tidak perlu lihat yang ini. Tidak perlu lihat yang ini. Ya, tanah halus kalian lihat langsung cara cepatnya. Lihat yang ini. Kalau kalian tanahnya tanah halus langsung pakai yang ini. Oke? Ingat, kalau tanah kalian tanahnya langsung, kalau begitu kalian lihat, oh tanah saya masuk tanah halus nih. Oh, saya pakai, berarti saya pakai plasticity chart. Pakai ini ya, ini namanya plasticity chart for USCS. Ini khusus buat tanah halus. Buat tanah halus kalian perlu yang namanya liquid limit, LL, dan juga plasticity index atau PI. Jadi cuma dua yang kalian butuh nih, nilai LL sama PI. Nah, bagaimana cara pakainya? Nah, misalnya LL kalian diketahui 50. Misalnya ya, ini 50. LL 50 misalnya. Terus PI-nya diketahui 15. Misalnya ya. LL 50, PI 15. Kalian tinggal tarik garis. LL-nya ini di bawah ya. LL 50. Ini 0, 10, 20, 30, 40, 50. Berarti yang ini. LL kalian yang ini. Tarik garis ke atas. Selurusan di 50 nih. Tarik garis ke atas. Oke, sekarang PI. PI-nya berapa? PI-nya 15. Nah, di mana 15? 15 itu di tengah-tengah sini ya. Di sini. Dan dari sini kalian tarik garis ke samping. Nah, di mana dia ketemu? Dia ketemu di sini. Kalau di sini artinya tanah kalian tanah silt atau dia masuk kategori MH atau OH. Gitu, oke? Dia masuk ke tanah MH. Jadi lihat di sini. Di sini ada 4 ruangan. Oke, Ibu ulang dulu supaya kalian mengerti dulu ruangan-ruangannya ya. Ruangan yang ini nih, sampai ke bawah sini, ini masuk ke tanah MH atau OH. MH itu lempung yang plastisitasnya tinggi, gitu ya. M itu lanau, sorry. M itu lanau, H itu plastisitas tinggi. Jadi dia kemungkinan tanah lanau yang berplastisitas tinggi. Atau tanah OH. O itu organik, H itu plastisitas tinggi, height. Jadi atau dia tanah organik plastisitas tinggi. Terus yang kedua ada yang bagian atas nih. Yang ini nih, bagian sini ya. Bagian sini tanahnya namanya tanah CH. Yang ini namanya tanah CH. Kalau yang bawah tadi MH atau OH, kalau yang atas dia masuk CH. Lempung dengan plastisitas tinggi. Selanjutnya ada yang di sini. Yang ini nih. Aduh, sorry, sorry, sorry. Susah juga. Garis, bikin garis. Nah, ini di sini, kalau ini ke bawah sini, ini masuk ke namanya tanah CL atau lempung dengan plastisitas rendah. Kalau dia pas di garis-garis ini, nah kalau pas di garis ini deh ya, ini yang terarsir-arsir, dia dua namanya CLML, oke? Tapi kalau pas di bawah sini namanya satu saja M saja. Kalau plus di M bawah ini namanya M saja, gitu. Gitu cara bacanya ini. Oke, di situ ada ada 5 ya. Ada yang namanya MH atau OH, ada yang namanya CH, ada yang namanya CL, ada yang namanya CLML,
Ada yang namanya M saja. Nah, oh ya, di sini masih ada ya, sorry. Di sini masih ada. Ada yang ML atau OL. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 nama di dalam sini. Ini yang bisa kalian baca. Kalian bisa langsung pakai ini saja. Kalau butiran kalian tanahnya tanah halus. Oke, kita lihat coba contoh soal. Nah, ini. Dari uji analisis distribusi ukuran butiran tanah diperoleh yang lolos saringan nomor 200, nomor 10 adalah 100%. Nah, ini sama kayak kemarin nih. Yang lolos saringan nomor 40, 58%. Yang lolos saringan nomor 200, 58%. Batas cairnya 30%. Ini batas cair ya. Plasticity index-nya 10%. Klasifikasikan tanah itu dengan cara unified. Nah, yang pertama kalian harus lihat lolos saringan nomor 200. Ini tanahnya masuk tanah kasar atau tanah halus? Tanah halus. Oke, tanah halus ya, karena lebih dari 50. Oke, kalau ada lebih dari 50, dia masuk tanah halus. Kalau kurang dari 50, masuk tanah kasar. Oke, jadi dia masuk tanah halus. Ingat yang Ibu bilang, kalau tanah kalian tanah halus, langsung pakai plasticity chart atau yang gambar tadi ya, yang grafik. Apa yang kalian butuhkan? Kalian butuhkan batas cair sama indeks plastisitas. Ini batas cairnya 30, sedangkan indeks plastisitasnya 30. Sekarang kita kita langsung gambar di grafik tadi. Mana ya? Ini grafiknya. Kita gambar di grafik. Nah, ini grafiknya. Ingat tadi LL-nya 30 kan? Berarti di sini nih, ini 30. Berarti kita bikin garis di situ. Ini bikin garis ke atas. Oke. Sekarang plasticity index-nya tadi 10 ya. Iya, Bu. Berarti ini. Dari 10 bikin garis juga ke samping. Aduh, sorry ya, garisnya jelek. Bikin garis lagi ke samping, ke sini. Nah, dia ketemunya di sini nih. Oke? Dia masuk tanah apa? Tanah lempung plastisitas rendah. Ah, oh Ya, iya, betul. Tanah lempung, plastisitas rendah atau tanah CL. CL. Ya, dia masuk ini ya. Dia tak masuk tanah CL atau tanah lempung plastisitasnya rendah. Oke? Gitu ya. Oke, kita coba lagi soal yang lain. Pokoknya enak kalau tanah kalian tanah halus. Nih, lihat. Bisa langsung dapat nih. Ini tanahnya tanah CL. Nih ya. Lempung dengan plastisitas rendah. Nanti mungkin Ibu minta tolong sama ketua kelasnya ya. Buat absen. Kayaknya Ibu tidak sempat absen ini. Anak Baik, Ibu Ibu. Iya, Bu. soalnya. Ya, oke. Ini ada contoh soal lagi. Semoga kita masih bisa nih. Oke, di sini ada dua contoh tanah. Tanah satu sama tanah dua. Oke, kita bahas tanah satu dulu. Oke, tanah satu ini nilainya ke bawah ya. Tanah satu. Oke, kalian lihat dulu yang lolos saringan nomor 200. Nilainya adalah 61. Satu. Jadi masuk tanah halus ke tanah kasar? Tanah halus. Oke, tanah halus ya. Karena dia yang lolos saringan nomor 200-nya 61. Jadi dia masuk tanah halus. Berarti yang kita butuh adalah LL dan PI. Oke? Bukan PL ya, LL dan PI. Yang kita butuh yang ini 21 dan 6.
PL tidak kita butuh. Nilai yang lain tidak kita butuh. Oke, kita cuma butuh LL sama PI. 21 sama 6. Sekarang kita gambar. 21 dan 6. Ini. Kita cuma butuh LL sama PI. Ingat, jangan pakai PL, tapi pakai PI. LL-nya 21, berarti di sini nih. Di ujung. Sini ya. Tarik ke atas. PI-nya tadi berapa? 6 ya? 6, Ibu. Nah, berarti di sini nih. Nah, ketemunya di sini. Jadi dia namanya apa? Kalau masuk situ. Kalau masuk di situ ya, di arsir-arsiran itu namanya itu yang itu, yang di dalam itu. CLML. Jadi namanya dua, CLML. Oke, gitu ya. Iya, Bu. Oke, kalian bisa lihat di sini kayaknya ada kok. Ah, nih, tanah satu dia masuk kelompok CLML. Jadi namanya dua. Karena dia masuk pas itu di arsir-arsiran itu. Kalau pas di arsir-arsiran itu namanya CLML. Oke, sekarang yang kedua. Ya, ini yang rempong nih. Tanah dua. Tanah dua, tanah dua, kalian perhatikan lagi yang lolos saringan nomor 200. Yang lolos saringan nomor 200 berapa? 5. 5. Ini masuk tanah kasar, tanah halus. Tanah kasar. Nah, masuk tanah kasar. Maka kalau dia tanah kasar, kita butuh saringan nomor 4 sama saringan nomor 200. Oke, saringan nomor 4-nya berapa? 96. 96. Dia LL, PL, PI-nya 0. Tidak ada nilainya. Oke. Oke, berarti 96. Oke, 96 sama 5 ya. Kita lihat lagi di sini. Oke, 96 sama 5. Yang pertama kan sudah kita tentukan. Dia masuk ke bagian yang ini. Nah, sekarang kita tentukan dia kerikil kah atau pasir? Gravel kah atau sand? Kita lihat saringan nomor 4. Lebih dari 50 atau kurang dari 50 tadi? Kurang dari 50. Eh, yang lolos saringan nomor 4. Lihat lagi tadi. Berapa sih? Berapa tadi? 5, Ibu. Lupa ya, saya juga lupa. Kita lihat. Saringan 5, nomor Ibu. ini berapa? 90? 5. 96. 96. Ya. Oke, saringan nomor 4-nya dia 96. 96 ini lebih dari 50 atau kurang dari 50? Lebih dari 50. Oke. Kalau lebih dari 50 masuk kerikil kah pasir? Ini ya, lihat. Oke, kalian bingung lagi karena dia pakai kata-katanya berbeda nih. Ada retain, ada pas. Kalau kurang dari 50 masuk ke kerikil. Kalau lebih dari 50 masuk ke pasir. Tadi lebih dari 50 atau kurang dari 50? Lebih dari 50. Jadi masuk ke pasir atau kerikil? Pasir. Nah, masuk ke pasir. Oke, kalau dia lebih dari 50 masuk ke pasir gitu ya. Kalau kurang dari 50 baru kerikil. Jadi kalau misal 40 dia yang lolos saringan nomor 4 berarti itu kerikil. Kalau 50, 60 gitu dia masuk pasir. Gitu ya. Oke, lanjut. Berarti dia sudah pasti bukan gravel. Nanti kita coret gravel. Oke, dia pasir. Nah, dia masuk pasir apa? Pasir yang clean atau pasir yang eh, pasir yang lebih dari 12%. Dia tadi yang lolos saringan nomor 200 berapa? 5 ya? 5. Nah, berarti dia kemungkinan besar masuk ke ini ya. Jadi kalau masih 5, anggaplah dia masuk clean. Apalagi tadi nilai PI-nya tidak ada ya. Nilai PI-nya tidak ada. Berarti dia sudah pasti bukan yang ini. Karena nilai PI-nya 0.
Berarti dia kemungkinan kalau bukan SW dia SP ya. Ini antara dua. Kenapa belum bisa kita tentukan? Karena kita tidak ada nilai CU sama nilai CC-nya. Kalau diketahui di soal CU sama CC-nya, kita sudah bisa tentukan dia SWK atau SP. Tapi karena di sini belum ada CU sama CC, CU sama CC itu bisa kita dapat kalau kita gambar dulu grafiknya. Sedangkan kan ini kita tidak gambar, makanya kita tidak bisa dapat. Pokoknya kita tentukan saja kalau dia bukan SW, dia SP. Sekarang kita lihat dulu ya. Hasilnya kalau di contoh soal itu apa? Oh, dia dua simbol ya. Oh, dia anggap itu di atasnya 5. Tapi di sini CU sama CC-nya juga belum dapat. Jadi dia anggap kalau bukan dia kemungkinan SP sama SM. Tergantung pada nilai CU sama CC-nya. Jadi dia dia sebenarnya belum bisa kita tentukan juga dia SPK, SMK, SWK karena dia belum ada nilai CU sama nilai CC-nya. Jadi belum bisa sebenarnya kita tentukan dia masuk SPK atau SW ya, kayak gitu. Karena kita belum ada nilai CU CC. Tapi dia di sini ambil dua simbol, jadi namanya ada dua karena dia anggap dia di antaranya 5 sama 12. Dia bukan di bawah 5 dan dia tidak di 12. Jadi dia di antaranya. Makanya namanya bisa mengandung yang di atas dan bisa mengandung yang di bawah. Tapi kalau kita mau tentukan juga, kalau kita lihat kan nilai PI-nya kan 0. Nah, di situ kan ada nilai PI juga. Artinya PI itu tidak termasuk. Jadi kita ambil saja yang nilai yang atasnya saja, SP atau SW gitu. Oh ini ada CUCC-nya nih. Oh ini dia gambar. Jadi akhirnya dapat CUCC. Kalau kita tidak bisa gambar ya, sebenarnya bisa digambar sih. Cuman belum, tidak mungkin ibu suruh kalian gambar juga. Karena mungkin kalian, atau kalian sudah bisa ya gambar ini. Kalian sudah belajar aplikasi komputer? Belum, Ibu. Oh, belum ya, iya. Berarti masih agak sulit. Ini soalnya gambarnya harus di Excel dan Excelnya itu tidak pakai skala biasa tapi pakai skala logaritmik. Jadi ibu sudah request di mata kuliah aplikasi komputer supaya kalian diajari ini, bikin grafik. Jadi kalian kalau pas lab uji tanah kalian sudah ngerti, gitu ya. Nah, di sini ada tugas yang nomor 2. Ini masih sama kayak tadi, kayak kemarin. Nilai A dan C dikerjakan yang stambuk akhirnya ganjil, tanah B dan D dikerjakan yang stambuk akhirnya genap. Jadi ini terbagi dua lagi, ada tanah yang berbutir kasar dan ada tanah yang berbutir halus. Untuk tanah yang berbutir halus sama yang Ibu jelaskan tadi, kalian langsung saja pakai grafik gambar ya. Kalau tanah berbutir kasar pakai yang tabel. Sama Ibu nanti gambarkan kalian bahasa Indonesianya ya. Nanti Ibu kirimkan di grup supaya kalian Baik, lebih Ibu. ngerti cara pakai yang kasar. Oke? Baik, Ibu. Oke. eh, Ingat tugas 1 itu dikumpul hari ini. Kalau tugas 2 dikumpul minggu depan. Di pertemuan selanjutnya lah kita hari Selasa ya. Hari Ya, Selasa Ibu. dikumpul yang tugas yang ini. Kalau tugas yang kemarin dikumpul hari ini. Oke. Sama tagih ibu ya, yang ininya kalau misal besok atau lusa ibu belum kirimkan, kalian eh, tolong tagih saya supaya saya kirimkan kalian gambar khusus buat yang butirannya kasar ya. Ya, Ibu. Oke, mungkin begitu dulu. Tolong saya titip ya ke ketua kelas